Perkenalkan, nama saya Cecilia Gratia Hambur, nomor induk mahasiswa 1920159. Saya mahasiswa tingkat 2B, Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi dan Epidemiologi. Dosen pengampunya adalah Bapak Yohanes Cakri Eskep MKes. Berikut adalah video penjelasan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Jadi, di dalam ekosistem, unsur-unsur dari lingkungan mengalami perpindahan dan perubahan melalui organisme dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya, kemudian kembali lagi ke lingkungan abiotiknya. Di dalam daur biogeokimia terdapat beberapa daur atau siklus. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah daur atau siklus air. Semua tempat yang terkena energi matahari, yaitu air laut, air danau, dan lain-lain, akan menguap termasuk pada tumbuhan dan hewan. Uap air tersebut akan mengalami pendinginan sehingga terjadi kondensasi dan terbentuknya awan. Awan akan terbawa oleh angin yang dimana di dalam awan terdapat butiran-butiran air yang bila sudah mencapai berat tertentu akan jatuh ke permukaan bumi. Hal inilah yang biasa kita sebut dengan peristiwa hujan. Hujan yang turun sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan, dan sebagian lagi mengalir ke sungai-sungai sampai ke laut. Yang kedua adalah siklus oksigen dan karbon. Awalnya, oksigen akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis salah satunya berupa oksigen. Oksigen inilah yang akan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk proses respirasi. Hasil respirasi pernafasan akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, pada tubuh hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer yang kemudian akan menghasilkan bahan bakar fosil yang digunakan oleh manusia untuk pembakaran energi. Pada proses pemakaian energi ini akan menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Karbon dioksida yang berada di atmosfer ini pun kemudian akan kembali digunakan oleh tumbuhan dan akan terus berulang. Yang ketiga adalah daur atau siklus nitrogen. Jika hewan dan tumbuhan mati, jaringan tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer yang kemudian akan menghasilkan amonia atau NH2. Beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen dapat menggunakan nitrogen bebas di udara, kemudian akan mengalami proses amonifikasi, yaitu bahan dari nitrogen menjadi amonium. Kemudian bakteri nitrifikasi akan mengoksidasi amonium dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Nantinya bakteri denitrifikasi akan mereduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen dan akan terjadi proses asimilasi, yaitu tanaman mendapat nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Kemudian hewan akan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Yang keempat, siklus sulfur atau belerang. Atmosfer terdapat belerang dalam bentuk gas sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari erupsi Gunung Merapi. Tersebut kemudian kena uap air hujan sehingga berubah menjadi asam sulfat yang jatuh di tanah, sungai, dan lautan. Sedangkan produksi sulfat melalui dekomposisi bahan organik berupa protein dan senyawa organik lainnya yang akan menghasilkan senyawa-senyawa sederhana berupa H2S dan sulfida yang jika teroksidasi akan menjadi sulfat. Tumbuhan kemudian menyerap sulfat yang mengendap pada tanah. Hewan dan manusia mendapatkan sulfur dengan jalan memakan tumbuhan dan juga dimanfaatkan sebagai energi cadangan berupa protein. Jika hewan dan tumbuhan mati, dekomposer akan menguraikannya menjadi gas berbau busuk, yakni H2S dan sulfida.
terakhir adalah daur fosfor. Di dalam tanah mengandung fosfat anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Dan tumbuhan dimakan oleh konsumer sehingga fosfor berpindah ke hewan. Tumbuhan dan hewan mati, feses dan urinnya akan terurai menjadi fosfat organik. Oleh bakteri fosfat akan diubah menjadi fosfat organik yang dapat diserap tumbuhan dan seperti biasa akan terulang. Demikian penjelasan tentang daur biogeokimia. Terima kasih.